Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, di awal edisi kali ini kami mau coba sedikit bahas tingkah laku orang yang satu ini. Entahlah, makin kesini makin lucu ya nih orang. Elplin Plan ya mungkin kali ya. Di Instagramnya dia ini banyak banget nih memposting soal orang-orang di media sosial yang memposting nyindir atau julidin dia lah, ngejelekin dia. Dan dia bilang itu semuanya adalah fitnah dan akan melaporkan orang-orang ini ke pihak polisi. Kan aneh. Kenapa aneh? Karena gini loh, nggak mungkin, dalam logikanya gini deh, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Betul dong? Orang-orang tersebut mungkin membuat posting-postingan tersebut karena kan ada alasannya, ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apa ya? Kita sama-sama tahu lah di Indonesia itu ya, sekali aja siapapun nyenggol timnas atau sosok yang dianggap penting oleh netizen kita, ya lu akan habis diserang terus. Lah dia nyinyirin Sintayong, dalam tanda kutip mungkin dianggapnya oleh masyarakat atau netizen dia ini nyuruh PSSI mecat Sintayong. Ya kalau lu dianggap kayak gitu sama netizen, ya lu habis, lu hancur terus dinyinyirin, diserang terus sama netizen Indonesia, bahkan mungkin seumur hidup. Ya makanya pendapat kami soal ini ya, orang satu ini nih, kalau memang belum punya mental kayak Toel, ya jangan jadi Toel, jangan gabung sama Toel. Kenapa demikian? Karena ketika giliran diserang balik sama netizen, dia emosi kan? Dan yang lebih lucu lagi buat kami ada di postingan yang satu ini. Nah, postingan ini tuh sebenarnya nih ada akun nih yang minta maaf dan klarifikasi sama dia. Di captionnya ada hal yang lebih lucu buat kami. Dia nulis kayak gini nih. Semoga kalian sadar semua, berbuat jahat tidak memberi berkah, karma is watching you. Kan ini lucu loh buat kami. Kenapa lucu? Kata-kata seperti ini justru kan lebih cocok buat dia sendiri sebenarnya. Dia bilang berbuat jahat tidak memberikan berkah, karma is watching you. Ya harusnya dia juga sadar apa yang dia alami saat ini pun bagian dari karma yang dia lakukan. Betul dong, harusnya dia sadar apa yang menimpa dia saat ini berarti mungkin ada karma yang menimpa dia. Karma perbuatan apa nih? Yaitu mungkin secara tidak langsung netizen itu menganggapnya dia ini tuh udah ngompor-ngomporin PSSI, menggiring opini publik dan masyarakat untuk memecat Sintayong. Maka wajar masyarakat menganggap dipecatnya Sintayong ada andil dari dia. Itu loh yang dia nggak sadar. Wong salah orang gelem ngaku salah. Makanya ya hati-hatilah berbicara kalau mau aman di negara plus 62 ini. Oke, ini ada yang tanya nih kemarin di DM Instagram. Bang, kalau Indonesia masuk round 4, apa akan ada sistem home away? Itu seperti itulah kurang lebih ya pertanyaannya. Oke, kami akan jawab. Mungkin ini masih banyak yang belum paham. Mungkin juga ada yang belum tahu sama sekali seperti apa sih round 4. Jawabannya adalah apakah di round 4 akan ada sistem home away? Jawabannya tidak. Karena menurut info yang kami dapat dan sudah beredar luas, round 4 itu akan digelar di tempat netral, nggak ada sistem home away-nya. Jadi di total peserta round 4 itu cuma ada 6 peserta, dan 6 peserta itu dibagi dalam 2 grup, grup A dan grup B. Setiap grup diisi oleh 3 tim. Jadi tiap tim di round 4 itu cuma main 2 kali. Dan round 4 ini belum tahu
akan digelar di negara mana? Yang pasti negara itu bukan negara tim peserta round 4 lo ya. Nah, juara grup di round 4 di grup A dan grup B ini otomatis lolos ke Piala Dunia. Sementara runner up akan masuk ke round 5. Nah, sebagai informasi aja, kalaupun ya ini buat kami kalaupun yang jelek sih buat kalaupun Indonesia terpaksa harus masuk round 4, di round 4 itu Indonesia dipastikan gak akan ketemu tim-tim yang dia lawan di round 3 seperti Australia, Jepang, Arab Saudi, Cina atau Bahrain. Gak ada loh ya, sebab lawan Indonesia kalau masuk round 4 ada diambil dari wakil grup lain ya. Saat ini tim-tim yang udah pasti masuk di round 4 ada di grup A itu ada Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Di grup B itu ada Oman dan satu lagi itu antara Yordania atau Irak. Nah, tinggal tunggu wakil dari grup C ya. Nah, jika yang buruk sih, kalau memang kemungkinannya Indonesia masuk round 4, ini kemungkinan buruk ya. Indonesia itu kemungkinan akan ketemu tim-tim yang menjengkelkan loh di round 4. Ketemunya Qatar dan Oman, dan ini bahaya buat kami kalau ketemunya dua tim ini. Sebab dua tim ini tuh dua tim yang paling licik lah di Asia selain Bahrain ya. Ya kalau ketemunya Irak atau Uni Emirat Arab mungkin agak mending ya. Jadi itu ya, udah kami jelasin ya. Yang nanya apakah di round 4 ini ada home away, jawabannya nggak ada, sebab digelarnya di tempat netral. Dan di round 4 itu lebih berat loh ya daripada round 3. Jadi buat kami pribadi gini loh, sangat bodoh kalau ada orang yang bilang kayak gini nih, ah nggak apa-apa kita nggak lolos round 3, kan masih ada round 4. Gundulmu kui. Oke, kita akan beralih ke berita klub ya. Kita mulai dari Persita Tangerang. Nah, Persita Tangerang dikabarkan serius untuk mendapatkan bek tengah timnas Indonesia asal Wolverhampton, Justin Hubner. Dengan koneksi yang sangat baik, yakni adanya manajer timnas U17 dan U20 di Persita, Ahmad Zaki Iskandar, yang pemilik Persita ini disinyalir akan memuluskan langkah Persita untuk bisa mendapatkan Hubner. Apalagi Hubner di Wolverhampton memang kurang kepake ya, dan lebih banyak main di U21-nya Wolverhampton. Nah, kira-kira akankah Hubner ini main di Liga 1 dan didapatkan oleh Persita Tangerang? Ya, kita lihat nanti. Dari Madura United, gelandang asal Brazil milik Madura United Iran Junior kabarnya tengah didekati oleh dua klub di Liga 1, yakni Barito Putra dan PSIM Jogja. Dua klub ini tuh lagi sikut-sikutan nih buat bisa ngedapetin Iran Junior. Musim ini gelandang berusia 29 tahun ini tampil 23 kali di Madura, cetak 3 gol dan 2 assist. Nah, kontraknya sendiri ini akan habis di Madura di akhir musim ini. Kira-kira si Iran Junior ini milih klub mana ya? Joao Rodriguez, pemain asal Kolombia milik PSKC Cimahi ini di awal kedatangannya aja udah bikin heboh ya. Wajar, sebab kalau ngelihat dari CV-nya si Joao ini ya sangat mentereng, cukup mentereng lah. Tapi anehnya meskipun CV yang mentereng malah main di tim Liga 2. Joao Rodriguez ini adalah mantan pemain Chelsea di Liga Inggris ya, meskipun Chelsea-nya U20 sampai U23 loh ya. Tapi ya tetap aja namanya lulusan Liga Inggris, dan ini kebukti ya namanya lulusan Eropa, mainnya beda. Tampil 6 kali di PSKC, cetak 2 gol dan 2 assist. Jadi wajar ya sejumlah klub Liga 1 ini berbondong-bondong nih rebutan tanda tangan pria berusia 20 tahun ini. Nah, kemana nih akan berlabuhnya si Joao Rodriguez ini? By the way, si Joao Rodriguez ini tuh seorang winger loh ya. Dan kita sama-sama tahu nih ada sebuah tim di Liga 1 yang kabarnya musim depan akan ditinggalkan oleh winger andalannya. Nah lo, tim mana tuh? Katanya tim itu tuh yang paling terdepan ajukan diri buat ngedapatin Joao Rodriguez. Dengan harga 3,48 miliar, harusnya kalian udah tahu lah, udah ketebak lah ya tim mana yang suka dengan pemain
yang harganya di bawah 4 miliar. Apa mau mimin spill nih tim mana yang paling terdepan buat ngedapetin Joao Rodriguez? Oke, akan mimin spill deh. Klub mana sih yang paling terdepan buat pengen banget sama si Joao Rodriguez? Tim itu inisialnya adalah P. Tebak sendiri aja, P yang mana tuh? Dari Persib Bandung, inilah video yang banyak beredar di media sosial soal bagaimana wajah GBLA setelah disalurkan dana dari Allianz sebesar 1,5 miliar. Terlihat posisi lapangan dengan tempat duduk penonton atau mungkin kursi penonton ini semakin dekat ya karena hilangnya lintasan lari. Gimana? Bagus nggak? Bagus banget sih, tapi ada tapinya sih buat kami. Konsep seperti ini sangat bagus, enak dipandang mata. Tapi itu kalau diterapkan di liga-liga Eropa, yang penontonnya tertib, yang penontonnya patuh beli tiket, yang penontonnya nggak rusuh, yang penontonnya nggak kampungan. Betul dong? Lah di Indonesia lapangan dibikin kayak gini, dekat dengan dekat dengan pemain, apa nggak bahaya tuh? Apalagi misalkan nih ya, lapangan seperti ini atau stadion seperti ini dipakai pertandingan Persib lawan Persija Jakarta. Udah deh, ini mimpi buruk deh buat kami kalau misalnya nih konsep lapangan seperti ini dipakai pertandingan Persib lawan Persija Jakarta. Ini pasti rusuhnya minta ampun. Ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi Kanjuruhan jilid 2 deh kalau ada yang seperti ini nih. Terus konsep seperti ini pun akan percuma di Liga Indonesia. Kenapa percuma? Oke, stadion dibikin seperti ini. Ini klub-klub udah keluar duit nih, udah berupaya nih mempercantik stadionnya dengan menghilangkan lintasan, jarak lapangan dengan penonton lebih dekat. Tapi kan percuma. Percumanya kenapa? Ya kalau penontonnya dibatesin dengan alasan larangan supporter away, lah siapa yang mau ngisi itu stadion? Nah, lo yang keblinger siapa di sini? Ya jelas federasi lah yang keblinger. Coba lihat klub-klub udah mati-matian ngebenahin fasilitas, yang di atasnya malah nyari untung dari keributan supporter, dari larangan supporter away. Alasannya apa? Supporter away dilarang karena keamanan katanya, takut di ban FIFA. Lah kalau alasannya cuma keamanan dan takut kerusuhan, apa gunanya ada Pak Pol? Apa kerjanya Pak Pol? Duduk manis di ruangan AC, terus makan gaji buta. Ya suruh kerja lah tuh Pak Pol, jagain keamanan di stadion. Atau paling nggak gini deh, kalau memang nggak mau ngelibatin Pak Pol, dibikin keamanan stadion sendiri kayak yang ada di stadion-stadion luar negeri tuh. Ada namanya Stadion Polis alias polisi stadion yang kewenangannya hampir mirip dengan polisi. Ya mungkin mirip-mirip Satpol PP deh. Ya itu kalau misalnya memang federasinya ingin liganya maju, ingin ngebenahin liganya secara total, dan ingin liganya ini bener-bener liga yang profesional, kan nggak cuma nyari duit dari Komdis dengan alasan urusan supporter, larangan supporter away. Tapi kalau misalnya federasi atau pengelola liga kitanya ini masih terus nyari duit dengan melarang supporter away, alasannya takut kerusuhan nantinya di banned FIFA, ya susah. Mau sampai lebaran monyet pun akan tetap seperti itu. Dari PSIS Semarang kembali ditinggalkan satu pemain asingnya setelah Evandro Brandao yang cabut lantaran ora digaji. Sekarang giliran bek asal Spanyol Ruxi alias Roger Bonnet pun cabut dari PSIS. Alasannya sih sama, yakni soal gaji. Dan Ruxi ini tuh aneh juga sama PSIS dan supporternya. Supporternya PSIS ini tuh kebanyakan ngeboikot pertandingan cuma gara-gara timnya sulit menang. Jadi si Ruxi ini menilai kondisi yang dialami PSIS ini emang udah kayak apa ya, kayak disengaja ada yang ingin menghancurkan PSIS dan melengsarkan Yoyo Sukawi karena Yoyo ini dianggapnya terlalu sibuk di dunia politik.
Iya sih, kalau kami lihat pun ini PSIS anehnya udah akut banget ya. Supporternya ribut mulu, rusuh mulu, boykot mulu. Ya gimana mau ada pemasukan dari tiket? Sponsor juga males lah nurunin dana. Terus juga pemegang sahamnya pun males juga nurunin dana. Wong dananya habis buat kampanye CEO-nya. Ada ruwet.